Kali ini kita membahas tentang Perang Salib. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak. Salah satu perang paling dikenal sepanjang sejarah adalah Perang Salib. Perang ini menurut pengetahuan umum adalah perang-perang yang terjadi di kawasan Timur Laut Tengah untuk merebut kembali tanah suci dari kekuasaan Islam. Tidak hanya ditujukan untuk memperebutkan Yerusalem yang dikenal sebagai kota suci, tetapi secara tersirat dalam sejarah, Perang Salib juga dianggap sebagai perang suci antara dua agama besar, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Walaupun demikian, istilah Perang Salib ini juga dikenal sebagai istilah bagi perang-perang di kawasan lain yang mendapatkan restu gereja Katolik. Di perang ini, para tentara umat Kristen menggunakan tanda salib pada bahu, celana, ataupun panji-panji mereka sebagai simbol yang menunjukkan bahwa peperangan yang dilakukan adalah perang suci, sehingga perang ini disebut dengan Perang Salib. Berbagai alasan menjadi pemicu peperangan, baik itu untuk pemberantasan ajaran sesat dan berhala, menyelesaikan pertikaian di antara sesama pihak Kristen Katolik, juga untuk mencapai maksud di bidang politik dan penguasaan wilayah. Sejarah Perang Salib. Awal mula terjadi Perang Salib antara pihak timur, yaitu Islam melawan pihak barat, yaitu Kristen. Penyebab Perang Salib disebabkan oleh banyak faktor, seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Diawali pada tahun 1070 ketika Yerusalem direbut oleh Bani Saljuk dari Turki, dan ketika Kaisar Yunani Diogenes dikalahkan dan ditawan di Manzikert pada tahun 1071. Sejak itu, Asia Kecil dan seluruh Suriah dikuasai oleh Bani Saljuk, disusul dengan menyerahnya Antiokhia di tahun 1084, hingga Kristen menguasai seluruh kota besar di Asia pada tahun 1092. Kondisi ini menjadi semakin parah ketika Bani Saljuk membatasi dan memperketat ziarah umat Kristen ke Yerusalem, sehingga mendorong umat Kristen memperjuangkan kebebasannya dengan merebut Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Kaisar Alexius Komnenos meminta kepada Paus Urbanus II di tahun 1095 untuk menyemangati umat Kristen di Eropa agar melakukan perang salib. Hal ini diumumkan dalam sidang Konsili Clermont. Untuk menyatukan kekuatan, maka peperangan diumumkan untuk mendudukkan gereja-gereja di wilayah timur yang masih dikuasai oleh Islam. Perang salib terjadi selama ratusan tahun, terhitung dari tahun 1095 sampai dengan tahun 1291. Pada umumnya, ada beberapa tahap utama dalam Perang Salib yang memberi dampak pada alur sejarah dunia seperti yang akan dibahas secara singkat berikut ini. Perang Salib pertama terjadi pada tahun 1095 sampai dengan tahun 1101. Bertempat di Konsili Piacenza pada Maret tahun 1095. Duta besar utusan Alexius Komnenos atau Alexius I, Kaisar Bizantium, meminta bantuan untuk mempertahankan wilayahnya dari kaum Turki Saljuk. Sementara itu, Paus Urbanus II meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dan berperang melawan Turki Saljuk dengan jaminan bahwa siapapun yang ikut serta dalam sejarah Perang Salib, maka mereka akan mati dan masuk surga, walaupun ia memiliki banyak dosa di masa lalu. Tentara Salib berhasil mengalahkan dua pasukan Turki di Dorileum dan Antiokhia, lalu merebut Yerusalem pada tahun 1099. Perang Salib kedua terjadi pada tahun 1145 sampai dengan tahun 1150. Perang Salib kedua kembali terjadi setelah beberapa puluh tahun masa damai, ketika Kristen dan Muslim hidup berdampingan di Yerusalem. Pada saat itu, tentara Islam pimpinan Imad ad-Din Zengi merebut Aleppo dan Edessa. Kekalahan demi kekalahan yang dialami pihak Kristen membuat Paus Eugenius III menyerukan untuk melakukan perang salib kembali pada tanggal 1 Maret tahun 1145 yang didukung oleh para pengkhotbah terutama Bernardus dari Clairvaux pada tahun 1147. Tentara Perancis dan Jerman dipimpin Raja Louis VII dan Konrad III menyerbu Yerusalem, tetapi tidak berhasil dan kembali ke negaranya dengan tangan kosong pada tahun 1150. Perang Salib ketiga terjadi pada tahun 1188 sampai dengan tahun 1192.
Awal dari sejarah Perang Salib ketiga terjadi ketika Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1187. Setelah mengalahkan pasukan salib di pertempuran Hattin, hal itu membuat Paus Gregorius VIII kembali menyerukan Perang Salib yang ketiga. Seruan perang disambut oleh Raja Richard I dari Inggris yang dikenal dengan Richard de Lionheart, Kaisar Romawi Suci Frederick I, dan Raja Philip II dari Prancis. Ketika itu, tentara salib berhasil mengalahkan pasukan muslim di dekat Arsuf dan mendekat ke Yerusalem. Tetapi karena persediaan makanan dan air yang tidak memadai, maka pasukan Kristen gagal merebut Yerusalem. Setelah gencatan senjata dengan Salahuddin, Raja Richard meninggalkan peperangan yang juga dikenal dengan sebutan Perang Salib Raja. Sedangkan Paus Gregorius VIII tidak melihat akhir dari peperangan ini karena ia sudah meninggal dunia sebelumnya. Perang Salib keempat terjadi pada tahun 1202 sampai dengan tahun 1204. Paus Innocentius III memulai Perang Salib keempat untuk menginvasi Tanah Suci lewat kekuatan Mesir. Selain itu, perang ini juga dimanfaatkan oleh Diego Enrico Dandolo dari Venesia untuk memperluas kekuasaan Venesia di timur dekat sekaligus melepaskan diri dari kekuasaan Bizantium. Tentara salib mengadakan perjanjian dengan Dandolo, tetapi mereka tidak memiliki dana untuk membayar armada dan syarat-syarat dalam kontrak, sehingga Dandolo meminta untuk mengalihkan perang salib ke Bizantium menggunakan kota Zara sebagai jaminan awalnya. Penyerbuan yang gagal karena campur tangan Paus Innocentius diulangi kembali pada April 1204. Kali ini mereka berhasil menjarah Konstantinopel, merampok gereja-gereja, dan membunuh banyak penduduk. Tentara salib membagi kekaisaran menjadi beberapa wilayah Latin dan koloni Venesia. Dan perang salib keempat berakhir ketika Bizantium terbagi menjadi dua bagian besar. Perang salib kelima terjadi pada tahun 1217. Dewan keempat Lateran kembali menyusun rencana untuk memulihkan Tanah Suci pada tahun 1215. Pertama-tama pada tahun 1217, pasukan perang salib dari Hongaria dan Austria bergabung dengan pasukan Raja Yerusalem dan pasukan Pangeran Antiochia untuk merebut kembali Yerusalem. Kemudian pasukan perang salib berhasil mengepung Damietta di Mesir pada tahun 1219. Akan tetapi karena desakan seorang staf kepausan bernama Pelagius, mereka mengambil resiko menyerang Kairo sehingga kalah oleh blokade pasukan Sultan Ayyubiyah Al-Kamil dan mengadakan gencatan senjata. Perang Salib ke-6 terjadi pada tahun 1228 sampai dengan tahun 1229 dan tahun 1239. Kaisar Frederick II yang berulang kali melanggar sumpah dalam sejarah Perang Salib dikucilkan oleh Paus Gregorius IX di tahun 1228. Tetapi ia tetap melakukan pelayaran dari Brindisi dan mendarat di Palestina. Dengan diplomasinya, ia mendapatkan Yerusalem dan Nazaret Bethlehem dari Al-Kamil. Setelah berdiplomasi selama 10 tahun, sebagai imbalan dari kesepakatan tersebut, ia berjanji untuk melindungi Al-Kamil dari semua musuh, termasuk dari umat Kristen. Masa tenang berlangsung selama beberapa tahun, sampai Raja Thibaut I dari Navarre memenuhi panggilan Paus Gregorius IX untuk mengumpulkan kembali para tentara salib di bulan Juli tahun 1239. Setelah berakhirnya gencatan senjata. Selain itu, Peter dari Dreux, Hugues IV dari Bourgogne, serta para bangsawan Prancis lain ikut berpartisipasi dan tiba di Akko pada September 1239. Setelah mengalami kekalahan di Gaza pada bulan November, Thibaut kemudian mengatur perjanjian dengan kaum Ayyubiyah dari Damaskus dan dengan kaum Ayyubiyah yang berasal dari Mesir, yang membuat sebagian bangsawan mereka tidak senang. Perang Salib ke-7 terjadi pada tahun 1249 sampai dengan tahun 1254. Kembali terjadinya Perang Salib ke-7 berawal dari konflik dengan Mesir pada tahun 1243. Karena adanya kepentingan kepausan yang diwakili para Templar atau Ksatria Salib,
Setahun kemudian Yerusalem diserbu oleh pasukan Khwarezm yang dipanggil oleh Al-Adil, anaknya Al-Kamil. Tentara salib yang bergabung dengan kaum Franka dan tentara bayaran dari Badui tetap mengalami kekalahan dari pasukan bebas yang berasal dari Sukhwarezmian hanya dalam waktu 48 jam saja. Sehingga banyak ahli sejarah yang menganggap pertempuran ini menjadi tanda kematian bagi negara-negara Kristen. Hingga tahun 1254, Louis IX dari Prancis tetap mengadakan perang salib melawan Mesir. Perang salib ke-8 terjadi pada tahun 1270. Louis IX mengatur perang salib ke-8 pada tahun 1270 dengan berlayar dari Aigues Mortes untuk membantu sisa-sisa dari negara wilayah tentara salib di Suriah. Akan tetapi perang justru dialihkan ke Tunis, di mana raja menghabiskan waktu 2 bulan sebelum kematiannya. Ia kemudian ditahbiskan menjadi seorang santo, yaitu Santo Louis, sesuai dengan nama kota di Amerika yang mengambil namanya. Sebagai akibat dari sejarah perang salib ini, kekuasaan Kristen di Suriah menjadi hilang, walaupun tetap diizinkan untuk hidup dengan damai di wilayah tersebut. Dengan pemaparan singkat ini, sudah jelas bahwa sejarah dari perang salib memiliki pengaruh yang besar pada abad pertengahan di Eropa, terutama dalam sejarah antara umat Islam dan Kristen. Tidak hanya di bidang agama saja, tetapi juga di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, kedokteran, arsitektur, dan banyak lagi.